Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah setiap agama rusak, maka Allah perbaharui kembali. Dan pembaharuan agama itu lewat pembaharuan syariat dan hakikat. Ilmu syariat adalah ilmu akal, yang intinya adalah aturan yang membuat jasmaniyahmu itu tertib di dunia ini. Sedangkan untuk berhubungan dengan Tuhan, manusia itu memakai ilmu hakikat. Tadi syariat pakai akalnya, nah kalau hakikat pakai rohnya. Ilmu syariat karena ilmu dunia, maka terpengaruh hukum ruang dan waktu. Maka nggak bisa dipungkiri, waktu dulu dan sekarang dan akan datang pasti berubah. Karena memiliki karakteristik dunia. Beda waktu, maka beda hukum tiga dimensinya ya. Makanya ilmu syariat, ilmu dunia dipengaruhi dengan rumus ruang dan waktu. Nah, saya tanya, apakah syariat Nabi Musa salah waktu itu? Tidak. Benar gak itu? Benar. Baik. Kenapa kok tidak dipakai oleh Nabi Isa? Betul gak? Betul. Lah, apakah syariat Nabi Isa salah waktu itu? Tidak. Benar? Benar. Baik. Kenapa kok tidak dipakai oleh Nabi Muhammad? Secara horizontalnya, beda zaman, beda existing tempat, beda budaya, sudah beda. Nah, contohnya ya, di Indonesia, walaupun semua orang ya pinter-pinteran syariat, nyatanya di Indonesia yang berlaku hukum syariat Islam, Hindu, Nasrani, Konghucu atau Nasrani ya, ataukah aturan hukum positif yang berlaku? Aturan hukum positif, betul ya? Yang nyolong, ketika nyolong, yang hukum siapa? Polisi, berdasarkan hukum ya, ataukah ulama? Polisi ya. Secara nggak sadar kalian sudah taat kepada hukum peraturan perundangan positif yang berlaku. Bukan lagi syariat, bukan lagi syariat agama. Nah, syariat agama itu berlaku di lingkunganmu sendiri. Tetapi secara umum kita memakai hukum undang-undang umum. Mulai hukum pernikahan, hukum rumah tangga, hukum berkendaraan bermotor, ya enggak? Hukum utang piutang, ya enggak loh? Ya enggak? Lah, kalian pakai hukum positif Indonesia atau hukum syariat, saya tanya? Nah, paham ya? Loh,
Berarti kan secara tidak sadar kita itu sudah tidak memakai syariat agama tertentu. Tetapi kita memakai hukum undang-undang positif yang berlaku. Paham ya? Nah, demikian juga zaman Nabi Muhammad, beliau tidak lagi memakai syariatnya Nabi Isa. Karena apa? Zaman Nabi Isa itu terpaut 571 tahun dengan Nabi Muhammad. Nah, kira-kira kau di zaman ini memakai aturan tahun 571 tahun yang lalu, kira-kira cocok nggak kira-kira? Tidak. Ayo saya tanya, kau zaman ini, anggap aja 550 aja ya, mundur dengan hukum 550 tahun yang lalu, kira-kira cocok apa enggak? Tidak. Nggak cocok. Nah sekarang saya tanya, kau di zaman ini dengan zaman Nabi Muhammad itu kan 1480 sekian, anggap aja 1500. Kau di tahun 2024, kemudian kau paksakan memakai hukum tahun 1500 tahun yang lalu, kira-kira cocok apa enggak? Tidak. Karena apa? Hukum itu hukum dunia. Dunianya terikat ruang dan waktu. Maka waktu dahulu sama sekarang existingnya beda, betul nggak? Masa di sini membahas tentang onta, padang pasir, korma, nggak cocok, betul nggak? Pakai jubah, pakai celak, cocok nggak? Pakai siwak, ya cocok nggak? Siwak itu karena ada kandungan yang yang baik untuk kesehatan. Juga karena belum ada teknologi sikat gigi, paham? Lah zaman dulu kalau ada sikat gigi, kalau ada odol ya pasti pakai odol dan sikat gigi, gitu loh. Nah kok sekarang kan banyak kok pakai siwak, ya enggak? Apa koprok, itu ya enggak loh? Oh zaman lawas wong iki ta. Ya enggak? Oh zaman lawas iki. Pak, sampean kesini naik apa? Pasti naik onta ya? Sampean parkir di mana ontanya? Wes bingung ya? Itulah ya. Syariat pasti berubah karena syariat adalah undang-undang, hukum, aturan jasmaniahmu di dunia agar kamu itu tertib. Nah, syariat itu berlaku bagi hubunganmu dengan lingkungan ya. Contohnya ya, kamu di pasar itu nggak boleh mudoh, nggak boleh teriak-teriak mengganggu orang lain. Lah kalau kamu di kamar mandi, boleh nggak mudoh telanjang? Boleh ya? Boleh. Sudah nggak berlaku lagi syariat. Kamu berlaku ya syariat mandi ya pakai gayung siram air itu. Ya enggak? Nah, gak usah kemudian bingungi bahas syariat di publik. Keliru ya. Artinya apa? Bahas syariat itu adalah untuk konsumsi publik. Nah, sekali lagi ya, kemudian untuk hubungan dengan Tuhan itu memakai undang-undang hakikat atau vertikal. Nah, ternyata mulai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu memakai sambungan sistem wasilah bermetodologi. Makanya semua ada baiatnya, ada zikirnya, dan ada suluk atau khalwatnya. Nabi Isa dibaptis, Nabi Muhammad dibaiat. Nabi Musa suluk di Bukit Tursina, Nabi Isa ada masa remajanya yang hilang dari pemberitaan. Dan Nabi Muhammad suluk di Gua Hira. Nah itu, inilah praktek hakikat. Ya, yang bingung sekarang ini adalah agama yang harusnya berhubungan dengan Tuhan memakai syariat, gak nyambung. Saya tanya, syariat tadi ilmu akal apa roh? Ilmu akal. Lah yang berhubungan dengan Allah yang Maha Roh itu akal apa rohmu? Nyambung gak kira-kira? Selalu gak connect, ini heran aku. Pikiran di mana gitu ya? Ya, akal dengan roh nyambung gak? Tidak. Oh. Jadi akal
ilmunya adalah syariat. Roh ilmunya adalah hakikat. Lah Allah itu akal apa maha roh? Roh, tepatnya maha roh. Maka kita menuju Allah pakai ilmu hakikat apa syariat? Hakikat. Lah kenapa kok orang sekarang beragamanya kok pakai syariat? Yo gak lo? Ayo. Syariat itu ya sekali lagi adalah aturan, kaidah, norma, hukum, undang-undang dunia yang mengatur jasmanimu supaya tertib. Betul gak? Lah yang mengatur rohanimu, munajat kepada Allah Ta'ala itu memakai hakikat. Tapi sekarang agama yang harusnya berhubungan dengan Allah, awaludin ma'rifatullah, memakai ilmu syariat tok loh, gak nyambung. Nah, contohnya ya, syahadat. Syariatnya apa syariatnya? Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul gak? Artinya apa? Aku bersaksi bla 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 kecuali Allah ya, iya kan? Nah, kemudian prakteknya apakah dengan syariat atau dengan hakikat? Dengan syahadat hakikat. Paham ya? Kenapa syahadat kok menjadi sebatas praktek syariat? Gak nyambung ya? Nah, akhirnya apa? Praktek syahadat hanya mengucapkan, gak bersaksi. Padahal bersaksi kalimat praktek atau kalimat ucapan? Praktek. Kenapa kok cuma diucapkan? Nah, kalau misalkan minum, praktek minum ya gini loh. Tapi kalau kalimat teorinya, minum kopi ini, pegang gelasnya, kau buka tutupnya, dan kau seruput, itu teorinya. Kalau prakteknya gini. Nah, saya syahadat. Syariatnya syahadat apa? Ya, bersaksi akan Allah dan Rasulnya, betul gak? Lah prakteknya, ya harusnya bersaksi begini dong, betul gak? Ya gak? Kenapa tidak satu pun ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib yang mengajarkan praktek syahadat itu bersaksi, betul gak? Kok cuma mengucapkan? Saya tanya, berarti ajaran ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib itu adalah pelajaran syariat atau hakikat? Syariat. Cuman teori, cuman aturan yang diucapkan lagi, betul gak? Nah, termasuk juga sholat, zakat, puasa, haji. Yang dipraktekkan itu adalah praktek teorinya, bukan praktek daripada hakul yakinnya. Nah, kira-kira kalau syahadatnya nggak sah, kira-kira sholatnya sah? Enggak. Tidak. Zakat puasa hajinya? Apalagi ya. Nah, zaman Nabi Muhammad, coba yang perhatikan bun, yang perhatikan. Jangan gitu, jangan gitu. Hati-hati kalau nggak siap, masuk kamar aja. Di sini ada sesuatu ya. Jangan sembarangan, jangan pandang enteng ya. Nah, ketika zaman Nabi, beliau ternyata tidak belajar syariat agama. Makanya tidak belajar membaca Mushaf, Injil, Taurat, Zabur. Tidak ngaji ngaji syariat kepada rahib atau rabi Yahudi atau pendeta Nasrani. Tapi beliau belajar ilmu ruhaniyah. Ternyata di dalam cerita ya, dikabarkan salah satunya adalah kepada Warokoh bin Naufal, tentang seorang imam ruhaniyah, pendeta Nasrani, yang beliau adalah sepupunya Siti Khotijah, anak pamannya Siti Khotijah, tapi beliau udah sepuh. Nah, berarti Khotijah itu anak bungsu kira-kira ya. Itu Warokoh tadi anak pertama, jadi umurnya sepuh. Nah, seperti itu. Dan ternyata Nabi Muhammad tidak bersyariat agama Nasrani, tapi belajar hakikatnya. Nah, saya tanya, itu belajar hakikat, belajar roh apa belajar akal? Roh.
Nah, sering saya sampaikan, belajar ilmu roh harus memakai metodologi. Jelas ya? Dan setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, ternyata Nabi Muhammad tidak memakai syariat versi Nabi Isa. Betul nggak? Saya tanya, apakah syariat Nasrani salah? Tidak. Tapi kenapa nggak dipakai? Karena zamannya telah berubah, berbeda. Paham? Hukum duniawi, dasarmu harus hari ini. Dan olehmu sendiri, bukan oleh orang lain. Yang cocok untuk aturan Indonesia, itu aturan hukum Indonesia atau hukum Amerika? Yo Indonesia. Sesuai dengan teritorialmu, zamanmu sendiri, dan karakteristikmu sendiri. Paham ya? Karena siapa yang mempraktikkan jasmania di duniamu sendiri? Ya kamu. Aturan yang cocok bagi jasmaniahmu. Bukan kepada orang yang misalkan di Nigeria gede-gede gitu ya, bukan, ya beda ya. Beda wilayah sudah beda aturan. Beda kondisional juga beda aturan. Jadi yang cocok bagimu adalah aturan yang di wilayahmu sendiri, teritorialmu, zamanmu sendiri. Nah sekarang misalkan ya, aturan kita, menerangkan ya, aturan Gojek atau aturan naik onta? Ya Gojek. Aturan naik pesawat atau naik kuda? Pesawat. Pernah nggak kamu baca aturannya naik kuda itu apa? Gak ngerti toh? Nah kalau piara onta aturannya apa aja? Kau pernah nggak? Nggak pernah ya. Tapi kalau kau parkir kena prit pasal 2000 ya gak? Ya enggak? Nah dulu kira-kira kalau parkir onta kena nggak? Parkir? Bos nggak tahu lah ya. Ya kan? Itu syariat, jelas harus sesuai dengan zamanmu sendiri. Nah, zaman Nabi Muhammad, orang sudah nggak ada yang peduli dengan hubungan vertikal akan Allah. Makanya zaman itu disebut zaman jahiliyah. Metodologi ini terkubur, nggak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad mempelajari itu, termasuk kepada seorang pendeta Nasrani, imam Nasrani, imam rohaniah ya waktu itu. Nah, kemudian beliau mendapatkan pencerahan. Akhirnya ternyata kabar dari kitab Injil, termasuk orang yang mengakui akan kerasulan Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad adalah termasuk imam Nasrani. Ketika ada dialog Siti Khadijah dengan beliau, kalau ada yang ini istirahat di bawah pohon itu, sesungguhnya itu dikabarkan dia itu adalah seorang nabi di umat ini. Maka sampai Warokoh itu kemudian menyampaikan kepada Siti Khadijah, kalau Muhammad itu yang akan menjadi nabi. Tetapi dikabarkan di dalam Injil juga ya, bahwasanya dia akan dibenci, dimusuhi, difitnah, diperangi oleh umatnya sendiri. Masih orang-orang di sekitarnya sendiri. Diusir ya. Dan beliau sampaikan, seumpama aku ketemu itu kondisi itu, nyukupi umurku, maka aku akan membela dia habis-habisan. Padahal Nasrani ya, pendeta ya. Nah, ternyata ngeleng ya antara Nasrani dan Islam, betul ya? Ngelengnya karena jasmaniah atau rohaniah? Rohaniah. Nah, kemudian Nabi Muhammad menerima pulung ya. Beliau nabi sekaligus Rasulullah. Maka kemudian Allah memperbarui agama lalu yang rusak karena orang-orangnya sudah nggak memakai sistem metodologi wasilah lagi. Dan Nabi Muhammad lah yang mendapatkan pulung itu. Sampur ya, kalau bahasa perang itu ketiban sampur ya. Akhirnya apa?
Nabi Muhammad diangkat nabi dan utusan Allah. Maka beliau sebagai penyambung tali wasilah Allah. Nah, yang awalnya agama terakhir adalah Nasrani, kemudian zaman Nabi Muhammad, beliau tidak memakai syariat Nasrani lagi. Paham ya? Tetapi metodologinya tetap enggak? Tetap. Yaitu adanya wakil Allah yang manusia wujud di dunia. Kemudian ada yang di ujungnya adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah itu ada nur yang dibawa oleh malaikat Jibril. Zaman Nabi Isa disebut Roh Kudus. Zaman Nabi Muhammad disebut Rasulullah. Nah, yang wujud di dunia adalah manusianya, sang pembawanya. Dulu manusianya adalah Nabi Isa. Zaman Nabi Muhammad manusianya adalah Nabi Muhammad. Tapi ingat ya, di Nasrani disebut Trinitas. Di zaman Nabi Muhammad disebut Nurun ala Nur. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, betul nggak? Nah, kalau di Nasrani ada anak Allah, itu kias ya. Nah itulah, kalau orang bodoh ya nggak tahu hakikatnya, hanya belajar syariatnya, dia telan tulisannya. Disebut anak Allah itu bukan kemudian bapaknya kemudian Allah sendiri, bukan, itu kias saja itu. Termasuk jika Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Loh, itu bayangan manusia itu, orang itu kalau misalkan membayangkan Allah yang wujud di dunia ya wujud Nabi Isa itu loh. Bayangan, bukan beneran. Nah, ya. Saya membayangkan waktuan ada di sini. Membayangkan tok, berarti dia nggak di sini, betul nggak? Itu beda. Nah, demikian juga bahasa Nabi Muhammad di surat Toha ayat 14 ya. Itu Allah sendiri bahkan, sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong itu siapa? Allah. Tapi lihat wujud siapa? Nabi Muhammad. Lah berarti wujudnya Allah saat itu siapa di dunia? Lah podo nggak dengan anak Allah atau Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia? Sama. Di tengah-tengahnya adalah Roh Kudus, di ujungnya adalah Allah Bapa. Karena apa? Antara anak Allah dan Allah Bapa ada hubungan tali sambungan yang di Islam disebut wasilah. Yang Allah sendiri terangkan di hadis qudsi ya. Wasilah itu seumpama tali penghubung penghantar, satu ujungnya aku pegang dan ujung yang lain talinya dipegang oleh utusanku, kekasihku, rasulku yang di dunia. Di zaman itu adalah Nabi Muhammad yang di dunia. Loh, Nabi Muhammad kalau bahasa orang Nasrani disebut anak Allah. Allahnya adalah Allah Bapa, podo wae ya. Podo wae ya. Nah, inilah kemudian sambungan wasilah itu diterangkan kembali oleh Nabi Muhammad. Kemudian diterangkan di dalam Quran, ada ayat di Al-Maidah 35. Wa betahu ilahil wasilah wa jahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Tapi karena zamannya telah jahiliyah, Nabi Muhammad dianggap mengada-ada. Muhammad, kenapa kau membawa ajaran agama baru? Bukankah seperti ini agama yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu? Betul nggak? Sama persis nggak dengan zaman sekarang? Sama. Kau itu taunya syariatnya, nggak tahu hakikatnya. Tarikatnya pun nggak tahu. Kau beragama hanya jasmaniahmu saja. Padahal dengan ibadah jasmaniah gak bakal nyambung karena akal dengan roh terpisah dimensinya, betul gak? Maka seluruh praktek agama akaliah, syariatiyah gak mungkin nyambung. Itulah kaflingan hakikat vertikal yang sekarang ini pun orang gak ada yang tahu. Nah, ketika Mr. TM sampaikan, dianggaplah fitnah, sesat.
Loh, kalau saya fitnah sesat, dalilnya ada enggak? Ada. Apakah Nabi baiat? Baiat. Apakah Nabi menerangkan tentang wasilah? Menerangkan. Loh. Apakah ayatnya ada tentang itu? Ada. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selama ayatnya ada berarti benar. Kalau kamu nggak tahu, belum ketemu, berarti kau harusnya nyari, bukan kemudian bertahan. Aku yang benar, bukan begitu, ya? Nah contohnya, Allah sifatnya wujud di dunia. Berarti Allah ada wujudnya nggak di dunia? Ya, harusnya kau cari. Jangan kemudian saya terangkan ya, Allah di dunia ada wujudnya, dianggap sesat. Waduh, ya. Ayatnya itu loh, Quran hadis kau pegang ya. Jangan kau cuma hafalan pengetahuan doang ya. Kalau diterangkan ya di At-Taubah 128 ya, ada Rasul zamanmu sendiri, di antara kamu sendiri. Ada nggak Rasul? Ada. Harusnya kau cari, kau nggak ketemu kemudian kau anggap saya salah. Ya. Nah, saya bilang ini teh pahit, manis, enak. Kamu nggak percaya, harusnya kau minum, gitu loh. Kau minum sendiri. Oh iya ya, gitu loh. Mau jelas Quran itu harusnya kau pelajari ya, isinya bukan cuman ucapannya, tulisannya ya. Kalau diterangkan dalam Quran berarti ada ya. Coba ya tentang wasilah. Bunyi syahadat itu loh bersaksi. Loh saya bilang berarti harus disaksikan. Kok kepanasan? Sampai sekarang loh bunyi syahadat bersaksi, betul nggak? Ada yang itu karena keyakinan loh. Beda loh keyakinan sama kesaksian. Nah kira-kira yang dihadirikan di sidang itu orang yakin apa saksi? Saksi. Nah kira-kira saksinya, Pak saya ini Pak nggak bersaksi tapi saya yakin. Diusir nggak sama pengadilan? Karena keyakinan itu tidak sah, betul nggak? Yang dipakai acuan ada kenyataan konkret, barang bukti, betul nggak? Mulai barang bukti dan juga saksi, betul nggak? Pengadilan dunia aja loh, saksi palsu ditolak, betul nggak? Masa kau cukup dengan keyakinan, kepercayaan, ucapan loh, aduh, ngono kok protes. Makanya sekarang ini ya ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib sudah nggak ada yang ngerti ya. Ini ulama kayak Ustadz jahiliyah semua itu. Paham Bu Rahma ya? Baru tanya dasar prakteknya syahadat udah nggak ada yang ngerti. Kan saya tanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nah contoh gini ya. Saya bersaksi di tanganku ini adalah segelas kopi. Nah, enak tak? Nah, kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Ya segelas kopi. Kemudian ditanya, mana yang disebut segelas kopi? Lah ini, enak tak? Bagaimana cara menyaksikan? Ya biar motoku. Loh, enak tak? Apa yang kau lihat sih? Ya segelas kopi itu ada tutupnya, biru muda, cangkirnya ano cantinge yang ini ya. Ono tulisannya 200 ml. Enak jelas ya? Jelas. Lah kalau kau nggak bersaksi kemudian kau bersaksi, apa yang kau saksikan di tanganmu? Segelas kopi. Apa yang kau lihat? Bingung. Apa yang kau ingat? Bingung. Seperti apa yang kau lihat itu? Bingung. Kalau kau bersaksi akan Allah dan Rasulnya, kalau sudah bersaksi, bisa kau ingat? Bisa. Yang kau ingat apanya? Wujudnya. Loh enak tuh. Wujudnya seperti apa? Gampang kan? Ya gampang kalau sudah pernah kau lihat. Kan gampang. Tapi menjadi aur-auran keyakinan, khayalan, pendapat. Wes. Telek birut itu ya. Ya. Karena kau nggak beneran bersaksi, nggak beneran melihat. Makanya akhirnya khayalanmu yang membumbung tinggi. Padahal ya, Allah itu wujud. Wujud bisa disaksikan? Bisa. Loh gampang tuh. Kecuali menyaksikan kentut itu sulit.
Ayo tak takoni. Kau di dunia, Wak, lebih sulit mana? Kau menyaksikan Allah atau menyaksikan kentut? Menyaksikan kentut. Lebih sulit. Ya kan? Ayo Bang Sofian. Ayo. Sekencang, Wak. Kau menyaksikan bunyi sama menyaksikan Allah, lebih mudah mana? Masya Allah, wong iki rere. Mbah iki. Halal. Aduh, Wak. Wes iku ndasu tak servis ya. Tak servis ya. Ayo, Bang Dang. Lebih mudah mana menyaksikan Allah sama menyaksikan apa? Kentut? Lebih mudah menyaksikan Allah. Loh, ngono lho. Iki kok. Ngantuk lagi ya. Ya, paham ya? Yang wujud ya bisa disaksikan. Tapi kalau enggak wujud ya sulit disaksikan. Lah Allah sifatnya apa? Lah enak toh? Setelah wujudnya kau saksikan, bisa kau ingat? Bisa. Yang kau ingat apanya? Wujudnya, loh, gampang toh. Kau sudah saksikan topi ini, kemudian disembunyikan. Bisa kau ingat? Bisa. Yang kau ingat apanya? Wujudnya. Wujudnya seperti apa sih? Warna kotak bintik, warnanya coklat bintik-bintik itu. Ngono gampang itu. Gampang toh? Wong kau saksikan itu enggak? Kecuali kau angan-angan ditanyai bowing itu. Ya, ternyata ya sholat enggak ada yang bisa menerangkan caranya mengingat Allah. Tak kandani ya. Yang Allah di ars memang laisa kamitslihi syai'un. Enggak mungkin bisa kau lihat. Yang kau ingat itu yang kau di dunia, maka kau harus mencari Allah yang di dunia, jangan cari yang di ars. Nah, saya tanya, dirimu saja yang di dunia ada wujudnya enggak? Ada. Dirimu yang di akhirat ada wujudnya enggak yang di akhirat? Enggak ada loh, ya kan? Nah sekarang ya saya tanya, kita bisa enggak melihat wujudnya wakduan yang di dunia? Bisa. Mana dia? Iki loh, gampang itu. Si brewok. Loh, yang di dunia toh? Kan kau di dunia bahas di dunia, ngapain bahas di akhirat, betul nggak? Nah sekarang saya tanya, bagaimana wujudnya wakduannya di akhirat? Boh, kok repot itu? Ya nggak? Allah di akhirat wujudnya gimana? Boh. Tapi Allah di dunia tahu nggak wujudnya? Wah enak toh. Roh menjadi manusia. Nah Allah maha roh menjadi apa? Maha manusia, maha wujud, gampang toh. Maka maha sama kan dengan raja. Sama-sama tertinggi itu enggak? Quran menyebutnya Malikin Nas. Siapa Malikin Nas? Rajanya manusia. Artinya apa? Manusia mencapai makam level tertinggi. Disebut maha manusia boleh enggak? Boleh. Raja manusia? Boleh. Top level manusia? Boleh. Podo wae, ngono kayak bingung. Nah, kemudian ya Nabi Muhammad karena mendapatkan tugas dari Allah kemudian menyambungkan tali wasilah kepada seluruh umat manusia lagi. Nah sebetulnya itulah yang sekarang ini terjadi ya. Agama sekarang telah kehilangan tali wasilahnya, nggak ada sistemnya. Maka agama downgrade menjadi cuman agama sarengat. Hakikat sudah nggak ada yang ngerti, apalagi makrifat. Ya, teori pinter-pinter dong pandai syariat. Aku kalau ditanya syariat dimakan sama mereka, dicek ngaji, wah angkat tangan aku, Pak, saya nggak jago ngaji Pak, mohon maaf ya. Dites bahasa Arab, mohon maaf Pak, kalau saya bahasa balung panggang saya oke. Kalau saya diajak ngomong bahasa Arab, Pak, saya kong Jawa, gitu. Orang bisa ngomong Arab-Araban sepuntennya Pak, wes ngono ae. Aku mau salah syariat itu sembarang ya. Sembarang ya, ngono ya. Wong orang menyalahkan karena syariat. Gitu? Wong irungku lho. Pesek orang bangir, gitu. Aku Pak kalah mbek sampean Pak, sampean irunge bangir kaya Arab, Pak. Aku pesek ngene. Aku kemudian operasi plastik enggak usah wis.
Aku tak dadi wong Jawa wae biasa-biasa. Makanya aku blangkonan itu. Nek sama dadi wong Batak, ya dadi wong Batak wae. Iku wong Madura, wis Madura wae, rasa dadi wong Arab ya. Bingungi Arab iku. Artinya rapati genah. Iya, pokoknya Arab pati genah ya. Wis ngono ya. Karena apa kau di Indonesia, dadi wong Jawa, Jawa sing apik, dadi wong Sunda, Sunda sing apik. Gak usah dadi wong Arab, bingung sampean niku. Apa ne Burama dadi wong Arab. Wong Arab gede-gede dudur, Burama sak ipret ini. Alah. Ya iku dadi wong Bugis ya. Wong Bugis ya, gak usah dadi wong Arab. Paham ya? Wis ngono ae ya. Nah, jadi paham ya? Syariat itu adalah aturan yang membuat jasmaniahmu itu tertib di dunia. Paham? Nah, boleh pakai syariat Hindu, boleh. Asalkan apa? Tertib. Gak syariat Buddha boleh nggak? Boleh. Asalkan tertib. Ikut syariat undang-undang positif Indonesia boleh nggak? Boleh, asalkan tertib. Lah hubungan vertikal memakai sistem metodologi tarekatullah. Paham ya? Prakteknya adalah ilmu hakikat, menyambungkan hubunganmu nyambung akan Allah. Kemudian makom pencapaianmu bertahap itulah makrifat. Ketika telah kenal baru kau mulai bermakrifat. Kalau belum kenal, buat apa ibadahmu gak kenal? Kau mengagung-agungkan Putin. Putin, kau adalah pejuang membela ini. Lah kayak apa gak nyambung? Ya enggak? Telepon sampean ngerai bojomu. Kono wayu rere ya Allah, tak angen-angen siang dan malam. Ternyata apa? Handphone mati. Loh, alat tias ngomong sakmono suwe nih mati. Iya enggak? Percuma enggak? Percuma. Semuanya gak nyambung itu percuma. Wes salat enggak wetu ya. Salatnya enggak wetu. 5 waktu ya seumur swidak tahun. Ternyata gak nyambung. Wes gak wetu ngomong dawa ternyata gak nyambung. Percuma enggak? Percuma. Kayak apa sembahyang nek gak nyambung, betul enggak? Betul. Kayak apa nyembah sing gak kenal, betul enggak? Betul. Sama seperti ya, kamu antarkan ini kepada Mr. X. Kamu nggak tahu Mr. X itu siapa. Alamatnya nggak tahu. Kamu budal. Goblok gak itu? Goblok. Percuma gak itu? Percuma sangat. Gak ngerti yang dituju, gak tahu jalannya, caranya untuk sampai sana, kok budal. Goblok gak itu Pak Tuhan? Goblok banget. Goblok. Makanya harus kenal ya. Sholat ya harus kenal siapa yang kau sembah. Nah, cuman gayanya sekarang itu orang-orang pinter-pinter agama syariat itu gak? Mau syariat. Praktek syahadat terus gak ngerti. Sak donya iki lho ya. Tak takoni syahadat ora ono sing ngerti. Aneh gak ini? Aneh. Jari aku mau ditangkap polisi, dipolisikan. Polisikan pasti menguji barang bukti dan kenyataan itu gak? Nah sekarang ya. Nah, tapi polisi kira-kira siap gak? Kalau saya tuduh ulama-ulama itu menyebarkan berita bohong dan menista agama. Kenapa bunyinya bersaksi kok jadi mengucapkan? Betul gak? Betul. Itu menista agama gak itu? Mister. Loh, kurang ajar tuh. Tapi siap no sel wakil ya, soalnya ulama wakil ya. Ada berapa ulama? Ribuan ya, jutaan ya. Nanti tiap kampung didata ya, mana ulama kayak Ustaz Gus Buya biar di sel semua ya. Kalau polisinya kurang orang nanti dibantu Satpol PP ya. Sama Hansip ya, sama ya. Oke ya. Korongan kadang kucing. Sama tukang-tukang parkir lah biar memenjarakan ulama ya. Betul. Ya ya. Loh, sekarang saya tanya loh. Mereka mengajarkan praktek syahadat. Gak cocok loh. Diucapkan loh, diomongkan gak cocok. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah loh. Saya mau seksa ini apa? Embuh loh. On the spot loh, gak ono sing dilihat. Betul gak? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sing di Pak, Nabi Muhammad utusan Allah. Embuh. Nah, contohnya ya. Aku bersaksi di tanganku adalah lonceng. Nah, ditanya, mana yang kau saksikan? Ini. Apa yang kau saksikan? Wujudnya. Lah wujudnya kayak apa?
kaya warna stainless setengah lingkaran ana pendile merek Joyko lho. Enak ta? Enak. Lah kira-kira polisi kira-kira nyidang angen-angen apa nyidang kenyataan? Lah kira-kira sing menang siapa kira-kira nek disidang? Mr. TM sing menyebutkan bahwasanya praktek syahadat bersaksi ataukah ulama-ulama itu hanya berdasarkan keyakinan angan-angan. Kira-kira menang di kira-kira. Nah, tapi kan sungkan awak dhewe nek menjarakno ulama wake. Sak kampung ku lho wake, Pak. Akeh, Pak, nek kampung sampean. Cuk jancuk bingung awak dhewe rerek. Nek gak ana penjarane bingung. Pendem-urip-urip mari ya. Tuh digantung sesuk ya. Ya. Ulama-ulama dunia-dunia ya. Pikir nalarmu ya, aja emosian sih ya. Mecucu sih ya. Bersaksi enggak kon niku? Kon kenal ambek Gusti Allah. Gayane ngaji nok pondok ya. Non lulusan Kairo S3, STRS goblok. Iku ilmu akal. Lah mendekati Tuhan ilmu akal apa roh? Roh. Ilmu syariat apa hakikat? Ilmu syariat akalmu gak payu. Ya, paham ya? Nah, tapi syariat itu membuat kamu tertib. Nyatanya loh ya, banyak orang ya, ulama-ulama juga ya, ada sebagian ya, paham syariat, tapi ujung-ujungnya apa? Ngentit, nyolong, metengi santrine. Ya bakal loh. Nah, mereka malah gak tertib, betul gak? Wes aku males aku. Percuma aku pinter ngomongin tok tapi gak tertib itu. Ono mana pinter tuak bir ternyata apa teroris. Ya apa gak? Emosian. Apa sing pasal pinjam dulu 100. Ngaji dua daki kitab kuning ngapalno ayat dalil. Ujungnya apa? Golek mangan gaya apa ayat apa? Pinjam dulu 100. Nyeketek ya toh. Menuduh saya ini sesat dan sebagainya nggak bisa maca mushaf Quran dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Pinjam dulu 100. Taek ya. Gitu ya. Nabi Muhammad tidak memakai syariat agama Nasrani karena apa? Tidak update. Zamannya beda, masa dipaksakan, betul ya? Nah, zaman ini saya memakai syariat undang-undang hukum positif Indonesia. Saya nggak nyolong, saya nggak nipu, saya nggak mengganggu ketertiban kampung. Nenok pasar ya aku tertib, ya ratau ngentit bawang putih, bawang merah, ya ta. Tuku buah ratau nyingetno jeruk. Tuku sandal, nek tuku sandal sak pasang nggak pernah gorong pasang, nggak pernah biasa wae. Ya ta. Ono uang gak sopan mbek aku ora tau muring-muring ya. Gak usah muring-muringan ya. Ana kancaku iku nek gak diweni dhuwit ngamuk. Lho alah. Jadi akhirnya pengancam-ngancam uang gitu. Lho. Nipu gitu. Aneh gak? Kon pinter agama, pinter teori ini, tapi gak cocok prakteknya gak? Mending aku biasa wae gitu. Kalau saya bahasanya kasar itu bahasa kamuflase, bahasa bluffing. Karena saya membangunkan orang-orang tidur dalam keadaan mabok. Bahaya orang tidur dalam keadaan mabok. Mabok dogma itu lebih parah bahayanya daripada mabok minuman. Kalau orang mabok minuman, ujung-ujungnya apa? Jujur, betul gak? Waktu mendem ya takoni, kon tekon ndi? Aku mari ngombe, nanti doli golek wedokan. Dipecucuni bojone dikaplok, ceplok ya gak? Jujur, betul gak? Nah, tapi nek wong ahli agama, nek omah ngentu santrine misalkan ya, nek njaba niku insyaallah alhamdulillah rabbil alamin. Ujungnya apa? Kecekel polisi. Metengi anake wong. Ya gak lho? Ya gak lho? Iku mabuk agama. Tak takoni. Bahaya mana? Mabuk minuman sama mabuk agama? Mabuk minuman kau jadi jujur itu gak? Takoni pas saya kamu bojomu kan nakal ya. Pas mendem takoni, sampean duwe duit ta? Iya ono nek kono iki sare bantal ya. Jukuan
ya. Ya, jugon ya. Ya. Kita asik gak nol soalnya bojoku Pak Lampir. Ya. Ya gak? Wayahe mabuk dia jujur, betul gak? Nah, tapi kalau orang mabuk agama, kelakuan bejat, waktu nok podium gayane alim, sopannya gak lo? Gayane kok malaikat. Ngomong lembut enak. Enak rek ceramah. Harus sopan. Sopan, lembut, ya Allah, tenang hatiku. Ujung-ujungnya apa? Ini baru-baru ini Lamongan ya. Ana ulama umur sudah 8 tahun, ternyata apa pelecehan seksual. Santri telu lho. Ane pondok Quran, gak isini-sini. Taek itu. Kok niku maca Quran sing ndi, iya ta? Tameng kok. Kok niku salatmu piye? Harus salat itu tanda anil fahsya wal mungkar kok. Aku ujunge kalau melbu predoi. Umur sudah 8 lho, Bro. Nek umur sak nom-noman ini wajar. Umur sudah 8 ate bongkol sik kakan pola. Ya gak? Nyekel gelas yo paling ngene ta, ngene. Lah ngono kok saya pikir wedokan. Cuk jancuk ini. Iku ya isune ya wong muwi Lamongan cuk jancuk iki to. Iki Lamongan nih. Iki karo lho beritane valid apa gak? Tapi aku krungu kabar berita tokoh muwi Lamongan tetep pelecehan seksual nih santrine umur sudah 8 gak isini-sini. Jijik gak kon? Jijik banget. Lah kira-kira sama duwe anak dikononi ngono karo guru kira-kira mau apa kira? Pateni. Tak keplak indase tenan tak beteti tenan. Iya gak lho? Betul. Lah ngono kok gayane guru agama tokoh muwi lah bejat. Ya gak? Inilah ya kalau misalkan ya agama cuman pengetahuan, cuman teori. Orang membekas ya. Makanya bedakan ya. Agama syariat itu adalah agama non donya. Iku syariat. Itu adalah aturan yang membuat jasmaniamu tertib. Lah untuk berhubungan dengan Allah harus memakai hakikat. Lah hakikat kau akan zindik kalau nggak lewat ono mana ya? Omongan gak ilmiah. Iki sebagai wangsit itu. Awak menang nih telung dino. Maru celarap ono bayi putih. Kau ini bedakno ta Gusti Allah mbek setan ya gak lah. Omong sing ngelantur wis ngelantur. Nek gak ahli tarekat mesti hakikatmu ngelantur ta. Kena meja tem ya. Pelaku tarekat, pelaku hakikat ya tak kelamutin ndasmu kabeh ya. Omong meja tem ilmiah enggak? Ilmiah. Saya ngomong di publik terang-terangan apa di kandang remang-remang? Terang-terangan. Dicekel polisi gak? Wong ilmiah. Sing dicurigai adalah dakwah yang diremang-remang dan mengajarkan kebencian ataupun memutarbalikkan fakta, hoak, memusuhi pemerintah. Sendak kok. Saya tanya, saya menyalahkan agama atau tidak? Ayo. Tidak, saya mengoreksi. Buktinya apa? Saya menyalahkan, tapi saya membenarkan. Inilah yang benar, betul nggak? Nah, berbeda kalau orang menyalahkan tok, nggak ada solusinya, itu bahaya, betul nggak? Contohnya ya, iki Pak, aja mau ombe ngene tok, iki wis ket wingi adem. Nah, ngalahno to kita nih ya. Kowe nek gawe kopi, Pak, kudu gawe banyu mendidih anget. Nah, campurannya aja akeh gulane rek enek dan sebagainya toh. Itu solusi enggak? Solusi. Itu namanya perbaikan. Betul enggak? Saya nyalahkan Nasrani enggak? Tidak. Islam enggak? Tidak. Saya ngoreksi, betul ya? Kowe praktekmu salah, nek gak ono sambungan mbek Gusti Allah, nek gak ono wasilahe. Gak percaya deloken dalile kan ngono. Kok lak ndek Quran don omahmu. Ya wocon omonganku bener apa gak ayate. Lek ono ya berarti ya belajar aja kok mecucu emosi. Oh sesat iku ya. Lek aku sesat kenapa gak cekel polisi, betul gak? Allah di dunia ada wujudnya loh. Kalau anggapanmu saya sesat sudah pasti tangkap polisi, betul gak? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Gak melok-melok apa lagi? Jelas ya? Akhirat itu sekarang loh. Mana yang nangkep saya kemudian terang sih ya konsep-konsep berpikirnya, betul nggak? Nah dalilnya jelas kok.
patokannya dalil Quran. Podo, ayo diadu. Lah syahadat itu bersaksi atau mengucapkan? Bersaksi. Jelas toh? Bunyinya bersaksi ya. Jadi begitu ya. Agama semua telah rusak. Hindu rusak, Buddha rusak, Konghucu rusak, Nasrani rusak, Islam rusak. Kenapa? Tidak ada konsep sambungan wasilahnya lagi dengan Tuhan. Nah, Hindu sudah nggak ada tali Atman yang di zaman ini. Buddha nggak ada tali Buddha zaman ini. Nasrani nggak ada tali Roh Kudus zaman ini. Islam nggak ada tali Rasul zaman ini, itu nggak? Pada ayatnya ada nggak? Ada. Demikian. Tapi saya dan kamu saling marifat gak nyari murid ya. Dan juga gak butuh murid. Jadi mohon maaf semua yang mendekat sini saya tolaki ya. Karena ini bukan untuk umum ya. Saya gak butuh murid. Jadi kamu jangan emosi dong kalau saya tolak tuh kan. Ya suka-suka aku gak cari murid. Ya. Dan di sini bayar ya. Kalaupun lolos seleksi jadi murid wajib bayar. Gak gratisan. Ojo modal niat tok. Niat itu gak wujud, betul gak? Sing wujud itu duit, betul gak? Sama seperti halnya kau syahadat itu bersaksi, bukan angen-angen, betul gak? Mosok kok angen-angen gini? Aku bersaksi di tanganku ini adalah bel, ora. Bukan pendapat ya? Harus konkret ya. Lek daftar di sini wajib bayar 2,5 juta ya. Dan nanti bulan depan akan saya naikkan 3 juta loh, enak tuh? Nek kon nggo duit 2 juta, gak payu. Kenapa? Saya enakku apa? Kalau masuk Islam itu gratis, ya gak? Yang bayar itu masuk kampus Taklim Makrifat. Mlebu kampus kok gratis piye, betul gak? Kon ngoyo di terminal lho, bayar 2.000, betul gak? Kon mlebu UI, UGM ya, Unibro. Wah, semana-mana kampus bayar gak? Bayar. Masa masuk kampus Taklim Makrifat gak bayar? Ya enggak? Baiatnya memakai sodako. Tapi masuk kampus Taklim Makrifat yang memakai duit. Apa? Biar ada wujudnya duit gak? Ada wujudnya duit gak? Biar gak pura-pura gak tahu. Berapa aja gak apa-apa. Ini mana bun? Mana sini. Ayo kan sini. Nah, ya contohnya ya, duit itu kayak gini loh ya. Orang niat ya. Aku dengan niat sungguh-sungguh, ora. Ini kampus iki ono blegere ono apa? Kecuali oke, sama niat belajar nok kene tapi gak bayar. Oke. Niat to apa bayangno ya sampean belajar kampus Taklim Makrifat. Bayangno wae. Ya. Tapi kalau kau masuk ke lingkungan kampus Taklim Makrifat, nggo ngene iki lho ya, cuman sing akeh, ikan cuman 2.000 ya. Oh, gak ada duit dasar kok dienggo duit 2.000. Contoh mbok 100.000, 50.000, 75.000, rek. Lah ngene lho. Ya, nggo duit ngene-ngene iki lho ya. Aja nggo niat. Aku bosen kalau wong niat itu ya. Aku niat sungguh-sungguh. Aku akan ini gak perlu ya. Masuk kampus Taklim Makrifat itu wajib nggo ngene iki ya. Wajib. Aja nggo semangat, nggo niat, gak perlu, gak butuh semangatmu ya. Go cinta, gak ya. Ya, betul ya. Masuk Islam dengan sodako ya. Tapi masuk kampus Taklim Makrifat dengan fulus atau cuan ya, paham ya? Gak usah pura-pura gak tahu ya. Dan bedakan ya, gak usah emosi. Oh, diterangno ke emosi. Kalau saya ngomong gak ilmiah, misalkan kamu tersinggung, lapor ke polisi, gak usah emosi. Ada gaya nanti bacok aku barang, ya. Gak usah ngono, ya. Kecuali omonganku salah loh. Polisi pasti tangkap, betul gak? Lo apa susah? Wong ono muwi, ono laporan, wong wakil sing laporan nang aku, none polisi. Tapi ini ilmiah. Lah kira-kira nek diuji kira-kira piye? Polisi masalah ngetes masalah syahadat. Aku bersaksi Pak, tapi mana ya Tuhan yang aku saksikan? Ya bukan loh. Di sini Tuhanmu jelas gak? Allah jelas gak? Wujudnya apa? Manusia. Lanang apa itu? Loh, jelas ya?
Di sini Pak, wujudnya Allah di sini adalah di dunia ya. Manusia lanang bukan wedok. Loh, jelas ya? Kalau saya dituduh sesat, lapor cepetan. Tak anteni. Nanti sidang loh kira-kira. Ya, kan jelas. Itu pencemaran nama baik penistaan agama. Sembarang ya. Kan jelas, gawe hukum rek, aja gawe okol. Wah. Ya? Paham ya? Nah, gitu ya. Dan juga zaman ini ada Rasulullah ya, ada ya? Ada nek gak ono ya berarti gak disuruh nyari. Ayatnya At-Taubah 128, Rasul min anfusikum. Ada rasul utusan. Lah siapa yang utus rasul itu? Allah. Maka disebut siapa? Ya rasulnya Allah. Rasulnya Allah disebut apa? Ya Rasulullah. Gampang toh? Oh, kok bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.